Shalom, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan terhadap diri kita pribadi masing-masing, terhadap keluarga kita. Sepekan telah kita lalui bersama Tuhan, banyak pengalaman yang telah kita lalui. Untuk itu, pada pagi hari ini kita patut menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan.
bersama-sama orang percaya di segala tempat dan di seluruh muka bumi, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema kita pada bulan Maret berbicara tentang Paskah. 2000 tahun lalu Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada manusia, di mana Dia telah mengorbankan Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia mencurahkan darah-Nya di Golgota untuk menebus semua dosa manusia, termasuk saudara dan saya. Mari jemaat Tuhan, kita ambil waktu sejenak, kita saat teduh. Mohon pengampunan daripada Tuhan, agar kita layak untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu untuk kami semua. Kau menderita gantikan kami orang-orang berdosa. Ampuni kami Bapa. Terima kasih. Kita naikkan pujian. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Oleh darah-Mu Kau selamatkanku. Hidupku hidup menyenangkan-Mu. Kasih-Mu, Kau menderita
derita nantikanku. Oleh darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu bagi kami. Kau telah mati di kayu salib untuk mengganti dosa-dosa kami. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau yang Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka ibadah kita dengan doa di pagi hari ini. Saya pimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, untuk pertolongan-Mu bagi kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah kami di hari ini. Tuhan pimpin dari awal hingga kami boleh menyelesaikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, serta membuka ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman pada nomor 56. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Tuhanku Yesus
Tuhan Yesus hiduplah. Kubur terbukalah, Yesus bangkitlah. Kuasanya maut lenyap, tak berselang. Terbangkitlah, kuasa iblis hilang nasibnya. Maut dan kubur tak berkuasa atasnya. Musuh manusia dialahkannya. Namanya pujilah, Tuhan Yesus hiduplah. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Otnel Basar MTH. Untuk itu kita menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian Pikul Salib. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut kami. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Tuhan tuntun kerendahan, pikul salib. Kalau rasa kelemahan, ikut kami. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kebaikan dan pertolongan-Mu, kami bersama-sama di tempat ini untuk datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan oleh karena karya-Mu yang sangat besar, yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan tibalah waktunya kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu hamba mohon pertolongan dari Yesus Kristus menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Tuhan. Dan kiranya apa yang akan hamba-Mu sampaikan, semua itu dapat dimengerti, dipahami oleh jemaat. Dan firman Tuhan itu mengambil bagian di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Hamba-Mu yang menjadi saluran berkat melalui firman-Mu hari ini,
pakai hamba-Mu, dan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Saya sampaikan kepada jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur karena pada minggu ini adalah minggu terakhir pada bulan Maret. Ya, saya percaya Tuhan menyertai kita dan Tuhan telah memberkati seluruh jemaat Tuhan. Dan pada minggu yang terakhir bulan Maret, kita masih berbicara tentang Paskah. Dan 3 minggu berturut-turut kita mendengar firman Tuhan berbicara tentang Paskah ini. Dan oleh karena itu saya mengajak kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-41. Injil Markus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-33 mulai sampai ayatnya yang ke-41 yang berkata demikian. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayani waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat pembacaan kita pada hari ini, saya menarik satu kesimpulan yang menjadi renungan kita, yaitu Yesus disalibkan dan mati membuktikan bahwa dia anak Allah. Sekali lagi tema kita, Yesus disalibkan dan mati membuktikan bahwa dia anak Allah. Yesus telah menjadi teladan yang baik. Sebagai hamba yang taat. Apa ketaatannya dikatakan di sana? Rela menderita, disalib dan mati untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Teladan Yesus sebagai hamba yang taat. Kita jadikan ini prinsip hidup dan kepribadian yang benar sebagai umat yang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk kita terus dan lanjutkan seperti apa yang telah dilakukan Yesus selama dia di dunia ini. Apabila kita percaya kepada Yesus dan meyakini bahwa dia adalah anak Allah, utusan Allah, maka dikatakan di sana, kita siap menyangkal diri kita, memikul salib dan mengikuti Yesus. Ini yang menjadi prinsip hidup. Apabila kita percaya, kita punya prinsip ini. Kita harus menyangkal diri,
memikul salib dan mengikuti Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat dan mengetahui bahwa Yesus disalib, ia mati membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Ada beberapa hal yang perlu kita akui, bahwa Yesus anak Allah, bahwa Yesus utusan Allah. Prinsip yang perlu kita lihat apa yang saya katakan tadi, kita menyangkal diri kita, memikul salib, kita terus mengikuti Tuhan. Berapa hal yang perlu kita renungkan bersama sesuai dengan ayat pembacaan kita pada hari ini. Yang pertama, apa yang perlu kita akui? Prinsip, apa yang perlu kita akui? Dia disalib walaupun tidak berdosa. Ini hal yang perlu kita akui. Bahwa dikatakan dia disalib walaupun tidak berdosa. Menurut firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa dikatakan saat anak manusia disalib, yaitu Yesus yang ditekankan dalam ayat ini, ia berada di tengah-tengah atau di antara kedua orang penyamun dan durhaka yang disalibkan pada waktu itu. Alasan mengapa Yesus dihukum dan disalib sesuai dengan tulisan yang terpampang di atas kayu salib adalah sebagai raja orang Yahudi. Pasal 15 ayatnya yang ke-26 berkata demikian. Nah, itu membuktikan bahwa bagi saya dan saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan, walaupun Yesus tidak melakukan pelanggaran, walaupun Yesus tidak melakukan kesalahan seperti orang-orang penyamun dan durhaka, tetapi kalau kita melihat, ia rela disalib untuk melaksanakan kegenapan firman Tuhan. Dia disalib walaupun tidak berdosa. Mengapa ia melakukan semuanya itu? Ia rela disalib untuk melaksanakan penggenapan firman Tuhan itu. Dalam proses kalau kita melihat proses penyaliban Tuhan Yesus, banyak sekali yang dikatakan Alkitab, banyak sekali yang menghujatnya dan ingin mencobai dia supaya dapat membebaskan dirinya dari penyaliban itu. Dan juga menjelaskan, Alkitab menjelaskan, imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat juga mengolok-olokkan dia. Mereka mengatakan bahwa orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ayat 31 yang berkata demikian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi walaupun Yesus sebenarnya, ia bisa melakukan itu. Ia bisa menyelamatkan dirinya. Ia mampu untuk melaksanakan semuanya itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tetap teguh. Banyak olokan, tetapi ia tetap teguh dan selalu menjalankan misinya sebagai anak Allah untuk menggenapi firman Tuhan itu sendiri. Karena itu, jika Tuhan tidak disalibkan dan jika Tuhan tidak mati, maka saya dan saudara-saudara tetap memiliki jarak yang jauh dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Sekaligus manusia tetap orang berdosa di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara, jika Tuhan tidak disalib, jika ia tidak mati untuk saya dan saudara-saudara, tetap
kita memiliki jarak yang jauh untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan sekaligus dikatakan manusia tetap berada di bawah hukuman dosa. Ini yang membuktikan bahwa dikatakan Yesus adalah anak Allah. Dia sebagai juru selamat dunia. Ia rela disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Yaitu melalui darahnya yang ditumpahkan di atas kayu salib. Hanya melalui darahnya lah dosa saya dan saudara-saudara akan terampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, berapa hal yang perlu kita akui bahwa Yesus adalah anak Allah, utusan Allah. Yang kedua, setelah Yesus disalibkan, jam 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Ayatnya yang ke-33 berkata demikian. Setelah Yesus disalibkan, yang berkata demikian, jam 12 siang kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Apa maksudnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Pada saat Yesus disalib, dikatakan di sana, ya, pada waktu ia salib, ada banyak iblis yang ingin mencobai dia. Mau mencobai dia. Tetapi Yesus tetap teguh dalam perjalanan misinya sebagai anak manusia untuk tidak membebaskan dirinya dari penyaliban itu. Dan pada saat Yesus di atas kayu salib, tepatnya dikatakan jam 12, dikatakan di sana jam 12 siang. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Ini membuktikan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa dunia ini dikatakan sudah dikuasai oleh kegelapan. Dan manusia sudah terikat dengan kelakuan-kelakuan yang penuh dengan dosa. Dan hidup di dalam kegelapan. Dan tidak memiliki mata hati untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia dikuasai dengan kegelapan. Hidup kita penuh dengan dosa, hidup dalam kegelapan. Itu yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan ini. Mengingatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh kegelapan. Dan manusia sudah terikat dengan kelakuan-kelakuan yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Tuhan, kepadamu-lah kuserahkan hidupku. Ketika tabir bait suci terbelah 2, dari atas sampai ke bawah dikatakan dalam ayat pembacaan kita, khususnya ayat yang ke-38, ini menandakan bahwa tidak ada lagi pembatasan atau pemisahan hubungan kita dengan Tuhan. Karena Yesus telah menyucikan kita dari belenggu dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Pengorbanannya
untuk menanggung semua dosa-dosa kita, umat manusia. Ini merupakan kegenapan firman Tuhan saat Yesus di dunia. Supaya dikatakan di sana, hubungan kita dengan Tuhan tidak ada jarak pemisah. Dan supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi kesaksian lagi bagi pada saat Yesus mati di atas kayu salib, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus dikatakan, ia melihat matinya, ia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ayatnya yang ke-39. Hal ini menandakan Yesus disalib dan mati, membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita merenungkan dan mendengar firman Tuhan pada hari ini, apa yang perlu kita ambil? Apa yang perlu kita sikapi dari proses Yesus disalib dan mati, membuktikan bahwa dia adalah anak Allah? Yang pertama, harus kita sadari bahwa kita adalah manusia yang terbelenggu dengan dosa. Yang kedua, melalui kegelapan kita menjadi terang oleh darahnya yang tertumpah di kayu salib. Yang ketiga, tidak ada lagi jurang pemisah antara saya, antara saudara-saudara, dan kita semua ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak ada lagi pemisah antara saya dan saudara kepada Tuhan. Yang keempat, melalui kesaksian kepala pasukan dan orang-orang yang ada pada saat itu, kita harus mengakuinya sebagai anak Allah. Kita mengakui bahwa Yesus adalah sebagai juru selamat saya dan saudara-saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan yang menjadi renungan kita bersama, yang menjadi kekuatan kita untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan setiap saat. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mengingatkan kami kembali tentang karya Tuhan yang sangat besar. Mengorbankan diri di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kami. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, Tuhan rela menggantikan kami, orang yang berdosa, disiksa, dihina, sampai mati. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman kita dalam mengiring Tuhan dalam kehidupan kita senantiasa. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Noni Irnawati MTH. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian yang berjudul Pada Suatu Bukit. Ada suatu bukit
Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita datang kepada Tuhan di pagi hari ini dalam doa syafaat. Oleh karena itu mari kita satu dalam doa. Maha besar Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah dan kami agungkan dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan ini. Kami menaikkan pujian dan syukur, bahkan hormat kami kepadamu di pagi hari ini, atas kasih dan penyertaan Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan sudah memelihara kami sepekan yang sudah kami lewati. Sampai di pagi hari ini kami kembali ada dalam persekutuan kami, memuji, mengagungkan Tuhan. Bahkan di saat ini Tuhan kami mau datang kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan bahkan permohonan kami dalam syafaat bersama di saat ini. Kami memohon Tuhan menilik setiap hati kami. Tuhan, ampuni dan kuduskan kami jika ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak memuliakan Tuhan, baik dari perkataan kami, tingkah laku kami, bahkan hati kami yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Biarlah Engkau menguduskan kami sehingga kami pun layak di hadapan Tuhan, layak datang kepadamu, membawa setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pengampunan yang Tuhan beri. Saat kami datang dengan kerendahan hati Engkau pun, dengan kasih-Mu yang besar mengampuni, menguduskan kami. Inilah yang terus membuat kami bersuka cita atas setiap kasih sayang Tuhan yang besar dalam hidup ini. Dan pagi hari ini Tuhan kami pun datang kepadamu, menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan jemaat-Mu dalam tangan kuasa Tuhan. Secara khusus bersyukur dan bersuka cita bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran bahkan juga ulang tahun pernikahan dalam sepekan ke depan ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan hari demi hari. Bahkan biarlah panjang umur senantiasa Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka, terlebih kebahagiaan, sukacita akan senantiasa menjadi bahagian mereka secara pribadi, bahkan juga dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa di pagi hari ini untuk orang tua kami yang ada di dalam jemaat kami, khususnya yang sudah lanjut usia. Kami memohon perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kehidupan mereka hari demi hari. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan terlebih semangat di dalam menjalani hari-hari hidup mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Biarlah pengharapan yang kepada Tuhan akan terus menguatkan mereka, melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka hari demi hari. Terpujilah Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat Tuhan di tempat ini dalam tugas dan kerja. Kami berdoa baik sebagai pegawai negeri sipil, sebagai wira swasta, bahkan TNI, Polri, dan adik-adik kami mahasiswa dan mahasiswi. Kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan mereka dalam tangan kuasa Tuhan, dalam pekerjaan yang mereka tekuni sampai hari ini. Tuhan tolong berikan hikmat dan kemampuan, berikan kekuatan dan kesehatan saat mereka boleh mengerjakan setiap tugas tanggung jawab mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka masing-masing. Bahkan terlebih adik-adik kami yang kuliah ataupun menikmati pendidikan baik yang ada di kota ini, bahkan di luar kota Samarinda. Tuhan menolong mereka dalam menjalani hari-hari hidup mereka di tengah-tengah keadaan yang mereka alami, bahkan di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, di dalam perkuliahan mereka, bahkan dalam pendidikan mereka, Tuhan turut campur tangan. Berikan semangat, berikan ketekunan, walaupun sampai hari ini mereka menikmati pendidikan mereka secara online, tapi kami percaya kasih Tuhan dan hikmat Tuhan akan senantiasa memampukan mereka menyelesaikan semuanya dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk staf penggembalaan, bahkan juga badan pengurus jemaat yang terus melakukan tugas pelayanan di jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan tolong dengan hikmat akal budi, bahkan biarlah Tuhan mengurapi kami hari demi hari, sehingga apapun yang kami lakukan dalam tugas, tanggung jawab, di tengah-tengah pelayanan di jemaat-Mu di tempat ini semuanya boleh berjalan dengan baik dalam campur tangan Tuhan sendiri.
Terima kasih, kami tetap berdoa Tuhan, menyerahkan ada beberapa jemaat Tuhan yang masih bergumul dengan sakit yang mereka alami, bahkan juga dalam proses pemulihan. Kami tetap menyerahkan Bapak Sadirin Ingan, Bapak Yohanes Sawen, Ibu Happy Laing, Ibu Noria Daring, Ibu Rosnani Agung, Ibu Aguslina Napoleon, bahkan Ibu Jaria dan juga Bapak Nikodemus Re, juga Bapak Pendeta Balangganang. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau terus memulihkan keadaan mereka. Engkau memberikan kekuatan baru hari demi hari. Dalam proses perawatan yang mereka nikmati di rumah masing-masing, Tuhan tolong. Engkau memberkati. Bahkan menjamah sakit yang mereka alami saat ini sehingga mereka pun boleh menikmati kekuatan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Keluarga yang mendampingi pun Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, bahkan kesabaran, sehingga hari demi hari boleh terus merawat di dalam kasih Tuhan, bahkan mereka pun boleh bersama-sama ada dalam pengharapan yang besar bahwa Tuhan sanggup menolong, bahkan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami secara khusus ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami tetap bergumul untuk keadaan bangsa dan negara kami sampai hari ini. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan. Kau memulihkan keadaan kami khususnya dari pandemi yang tengah melanda bangsa ini bahkan dunia ini. Kami tetap percaya Tuhan Engkau mengendalikan segala sesuatu. Oleh karena itu kami pun memohon biarlah Tuhan memulihkan sehingga kami pun boleh kembali menikmati setiap aktivitas kami, setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik dalam pemeliharaan Tuhan sendiri. Bahkan memberkati pemerintah bangsa kami dalam tugas tanggung jawab mereka dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Tuhan tolong sehingga mereka pun boleh terus melakukan semuanya dengan baik dalam campur tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa ini, bahkan secara khusus untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. Biarlah senantiasa Tuhan berkati dalam melakukan setiap tugas panggilan gereja di tengah-tengah dunia ini. Semuanya boleh berjalan dengan baik dalam campur tangan Tuhan. Memberkati dari aras pusat, wilayah, daerah, bahkan sampai jemaat-jemaat lokal. Bahkan secara khusus untuk kegiatan di tahun ini, dalam bulan-bulan ke depan ini, bahkan dalam beberapa bulan ke depan ini akan melaksanakan konferensi, baik konferensi nasional, konferensi wilayah, bahkan juga konferensi daerah. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dalam campur tangan Tuhan. Panitia yang bekerja pun diberikan hikmat dan kemampuan sehingga segala sesuatu yang sudah dirancangkan, semua boleh berjalan, semuanya boleh berjalan dengan baik karena Tuhan sendirilah yang senantiasa memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami pun berdoa untuk setiap jemaat-jemaat lokal yang ada di daerah kota Samarinda ini, Tuhan berkati, bahkan juga setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik sebagai gembala, bahkan juga sebagai asisten gembala. Tuhan tolong kami, berikan hikmat dan kemampuan, biarlah apapun yang kami lakukan dalam setiap tugas pelayanan kami, semuanya dilakukan dengan mata yang terus tertuju kepada Tuhan yang empunya pelayanan ini. Sehingga di atas semuanya Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Terpujilah Tuhan, kami terus menyerahkan setiap kegiatan demi kegiatan yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Baik kegiatan ibadah yang sampai hari ini masih berlangsung secara online, kami tetap memohon Tuhan memberkati sehingga semua pun boleh berjalan dalam kasih Tuhan, bahkan juga jemaat Tuhan tetap diberikan semangat dan antusias untuk boleh menikmati persekutuan bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing. Kami berdoa juga untuk setiap program demi program yang ada di dalam jemaat kami, baik itu program penginjilan, Tuhan memberkati sehingga semua pun boleh berjalan dengan baik, bahkan juga setiap pos-pos pelayanan yang ditangani oleh jemaat di tempat ini, baik yang ada di daerah kota Samarinda ini, bahkan juga yang ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Tuhan tolong
memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di setiap pos yang ada, sehingga mereka terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pun, Tuhan tolong, Tuhan berikan kemampuan, bahkan segala sesuatu yang mereka perlukan, Tuhan mempercukupkannya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk penyelesaian pembangunan menara gereja. Kami memohon Tuhan memberkati sehingga kembali boleh dilakukan dengan baik dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan, kami pun memohon biarlah Tuhan Engkau memberkati sehingga semua boleh tercukupi dengan baik. Terima kasih Bapa, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan sepekan ke depan ini, dalam setiap aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami. Kami tetap memohon perlindungan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang kami alami saat ini, sehingga saat kami boleh mengerjakan setiap tugas kerja, pelayanan kami pun tetap ada dalam perlindungan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sepekan yang sudah kami lewati, sehingga pagi hari ini kami pun boleh bersyukur atas setiap berkat Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan kami, baik itu sebagai persembahan syukur, persembahan sukarela, bahkan juga persepuluhan. Kami memohon Tuhan memberkatinya dan menguduskannya sehingga semuanya berguna untuk pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah jemaat kami di tempat ini, bahkan di manapun Tuhan memperkenankan kami untuk melayani Engkau. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi di pagi hari ini, dalam tugas pekerjaan pelayanan, bahkan juga dalam pendidikan. Biarlah apapun yang dikerjakan, dilakukan semuanya, Tuhan menjadikannya berhasil. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu bagi kami, bahkan menyerahkan seluruh keberadaan hidup ini dalam tangan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, kami pun menyerahkan segala sesuatu yang sudah kami mohonkan kepadamu di pagi hari ini. Kami pun percaya Engkau mendengar, sesuai dengan waktu Tuhan jugalah Engkau menjawabnya bagi kami. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami, bukan karena kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita untuk mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman pada nomor 190. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Karena salibnya-Mu halusku, Rab yang berdosa diampuni. Darah percikan tebusan-Mu, Kau tak binasa ku lalui. Bila tampaklah bekas darahnya, bila tampaklah darahnya tak ku lalui. Hai yang berdosa najis keji, sambut janjian yang Yesus beri. Kau dibasuhnya hingga bersih, Kau tak binasa ku lalui. Bila tampaklah bekas darahnya, bila tampaklah darahnya Engkau ku lalui. Bila zamannya kelak tibalah, setiap diri beri jawabnya. Yang bercap darah ku almasi, Kau tak binasa ku lalui. Bila tampaklah bekas darahnya, bila tampaklah darahnya Engkau ku lalui. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan dalam persekutuan kami bersama-sama pada hari ini.
kami telah memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan melalui pujian kami bersama, dan kami telah memberi persembahan untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan, baik yang ada di dalam jemaat kami maupun di luar jemaat ini. Hamba mohon Tuhan Kau terus memberkati seluruh jemaat kami di dalam melaksanakan setiap pekerjaan, usaha, dan pelayanan mereka masing-masing. Demikian juga kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan iman percaya kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kami semakin bertumbuh iman kami di dalam Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan dari awal hingga akhirnya persekutuan kami bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini hingga kekal selama-lamanya. Pujilah Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, atas nama staf pengembalaan, Badan Pengurus Jemaat, Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja, menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu, Saudara-saudara dalam ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita akan memperhatikan info sepekan dalam pelayanan kita di minggu ini. Pertama-tama atas nama staf pengembalaan dan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Gunung Cermin Sempaja, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Biarlah kekuatan, kesehatan, bahkan panjang umur Tuhan karuniakan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bahkan terlebih biarlah kebahagiaan melimpah daripada Tuhan menjadi bahagian dari jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan ini. Selanjutnya jemaat Tuhan mohon memperhatikan dalam minggu ini akan ada pelayanan pastoral dari staf penggembalaan via telepon. Oleh karena itu bagi jemaat Tuhan yang tertera namanya di layar, biarlah kiranya mempersiapkan diri untuk boleh berkoordinasi dengan staf penggembalaan yang akan melayani jemaat Tuhan dalam pelayanan pastoral di minggu ini. Dan terakhir untuk ibadah kelompok doa gabungan tetap kita laksanakan secara online pada setiap hari Kamis pukul 19.30. Oleh karena itu kami tetap mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk boleh terus bergabung dalam setiap kegiatan ibadah kita, dan juga kami tetap mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk terus menikmati persekutuan kita dalam setiap ibadah minggu pagi bersama dengan jemaat Tuhan. Tentu masih dilaksanakan dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Ini yang menjadi informasi sepekan ini. Biarlah kiranya jemaat Tuhan boleh memperhatikan, menjadi panduan kita dalam kita boleh menikmati kegiatan kita sepekan ke depan ini. Tuhan memberkati.